Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri sekalian, Ma'had Tahfidz Mafaza yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, melanjutkan pembahasan pada buku Fikih Ibadah, yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas pada pembahasan syarat wudhu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan rukun wudhu. Taib, silahkan dibuka halaman 34 dan diperhatikan. Rukun wudhu. Apa yang dimaksud dengan rukun wudhu? Rukun wudhu ialah amalan-amalan yang merupakan bagian dari tata cara berwudhu, yang apabila ia tinggalkan maka wudhu menjadi tidak sah. Taib, maksudnya adalah rukun wudhu ialah amalan atau sebuah perbuatan, pekerjaan yang merupakan bagian dari tata cara berwudu, yang apabila kalian tinggalkan atau yang apabila tertinggal maka wudu tersebut menjadi tidak sah atau batal. Mengapa demikian? Karena salah satu syarat sahnya sholat yaitu dengan berwudu. Ketika wudunya batal atau wudunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak akan sah. Kenapa? Karena tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa bersuci. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min gululin. Tidaklah diterima sholat yang dilakukan tanpa bersuci, dan tidak pula diterima sedekah dari hasil penipuan. Hadis riwayat Muslim. Taib, itu tadi pengertian dari rukun wudhu. Kita lanjut ke rukun-rukun wudhunya. Yang pertama yaitu membaca bismillah. Membaca bismillah di sini termasuk ke dalam rukun wudhu. Dan Islam sangat menganjurkan kita untuk senantiasa mengawali sebuah perbuatan atau mengawali setiap amalan dengan membaca bismillah. Baik itu perbuatan kita untuk ibadah atau hal yang lainnya. Para ulama sangat menganjurkan, bahkan para fuqaha pun seperti itu, yaitu apa? Menganjurkan kita untuk membaca basmalah ketika hendak melakukan sesuatu atau melakukan hal lain, baik itu dalam ibadah maupun dalam dunia yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu membasuh muka. Membasuh muka yaitu mulai dari muka bagian atas yang tumbuh atau yang ditumbuhi rambut sampai ke dagu, ya. Kemudian dari telinga kiri sampai ke telinga kanan, ya. Rukun yang kedua ini termasuk ke dalam anggota wudhu yang pertama, karena anggota wudhu itu ada 4, dan ini muka termasuk ke dalam anggota wudhu yang pertama. Batasannya dari mana sampai mana? Yaitu mulai dari muka bagian atas atau wajah bagian atas, yaitu yang ditumbuhi rambut, sampai ke dagu bagian bawah. Kemudian dari telinga kiri sampai ke telinga kanan, yaitu perbatasannya telinga. Kalau telinga nanti dia masuk ke dalam anggota wudhu yang lainnya.
cukup sampai sebelum telinga, perbatasannya saja. Itu anggota wudhu yang pertama yang merupakan rukun wudhu yang kedua. Sekarang rukun wudhu yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan hingga kedua siku, ya, sampai ke kedua siku. Dan ini merupakan anggota wudhu yang kedua, ya, membasuh kedua tangan sampai dua siku. Kemudian yang keempat, yaitu mengusap seluruh kepala termasuk dalam hal telinga, ya. Jadi rukun wudhu yang keempat yaitu mengusap seluruh kepala termasuk dalam hal telinga. Mengusap kepala atau mengusap seluruh kepala ini merupakan anggota wudhu yang ketiga. Jadi kepala kita yang diusap, bukan rambut, karena kebanyakan dari masyarakat atau kebanyakan dari orang-orang yaitu apa? Dia membasahi rambutnya. Maka tidak sedikit orang yang berwudu itu apa? Mengguyur. Padahal apa? Di sini mengusap. Dan perbedaan membasuh dan mengusap itu sangat jelas. Membasuh dia adalah memberikan air ke tangan, kemudian membasuhnya ke anggota wudhu. Sedangkan mengusap yaitu apa? Memberikan air ke tangan, kemudian membuangnya, lalu apa? Mengusapkan sisa yang ada di telapak tangan. Ya, jadi sangat berbeda. Ya. Kalau dibasuh yaitu apa? Disiramkan ke anggota wudhu atau disiramkan airnya ke anggota wudhu. Akan tetapi ketika mengusap yaitu apa? Hanya percikan atau sisaan air di telapak tangan saja. Dan anggota wudhu yang ketiga ini atau rukun wudhu yang keempat ini banyak orang-orang yang salah dalam mempraktekannya. Dan di sini mengusap seluruh kepala itu termasuk ke dalam hal telinga. Jadi telinga dengan kepala ini dijadikan satu anggota. Ya. Jadi ketika mempraktekannya itu tidak terpisah. Setelah kalian mengusap kepala, maka lanjut atau langsung ke bagian telinga. Caranya itu apa? Kalian masukkan telunjuk kalian ke daun telinga yang dalam, kemudian menggunakan ibu jari di bagian daun telinga yang luar. Kemudian kalian gerakkan dari bawah ke atas. Kemudian lanjut rukun wudhu yang kelima atau anggota wudhu yang keempat, yaitu membasuh kedua kaki termasuk kedua mata kaki. Jadi mata kaki juga harus terkenai. Batasannya bukan sebelum mata kaki, tapi di atas mata kaki. Itu batasannya. Kemudian yang keenam, rukun wudhu yang keenam yaitu tertib dan berkesinambungan. Apa yang dimaksud dengan tertib? Tertib yaitu mengerjakan rukun-rukun wudhu ini secara berurutan, mulai dari pertama hingga terakhir. Pertama-tama membasuh muka, kemudian membasuh tangan, kemudian halaman selanjutnya yaitu mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Itu merupakan tertib atau pengertian dari tertib, yaitu mengerjakan rukun-rukun wudhu secara berurutan. Adapun yang dimaksud dengan berkesinambungan yaitu adalah apa? Mengerjakan atau melakukan gerakan satu dengan yang lain tanpa jeda. Jadi misalkan kalian berwudu sampai pada anggota wudu kedua tangan. Setelah itu kalian harus apa? Mengusap kepala. Ya. Jadi
ketika setelah membasuh tangan, ya, kalian tuh harus langsung mengusap apa? Kepala. Jangan malah kalian apa? Melakukan aktivitas yang lain selain aktivitas wudhu. Seperti misalkan setelah kalian membasuh kedua tangan, kalian akhirnya apa? Pergi dulu kemana? Ke pasar atau ke sebuah tempat sehingga anggota wudhu itu kering. Maka ini yang dimaksud dengan apa? Dengan berkesinambungan, yaitu harus secara langsung. Yang demikian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah. Sapu di sini maksudnya apa? Usaplah atau sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Jadi rukun wudhu ini telah jelas, atau anggota wudhu ini telah jelas, telah ditetapkan sebagaimana dalil yang ada, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 6. Ya, yang mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman, apabila kalian atau kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Basuhlah wajah, kemudian basuhlah tangan sampai ke siku, dan sapulah atau usaplah kepalamu, kemudian telinga, dan basuhlah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Ini disebutnya adalah wudhu, karena yang diungkapkan dalam ayat itu adalah anggota-anggota wudhu, dan itulah rukun-rukun wudhu yang harus dikerjakan sesuai dengan yang dianjurkan atau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'an. Para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kalian ketahui dan kalian perhatikan, terutama anggota wudhu kalian. Kalian harus pastikan bahwa anggota wudhu kalian ini semuanya terkena oleh air wudhu. Dalam artian apa? Jangan sampai anggota wudhu kalian ini terlewatkan dari air wudhu, baik itu sejengkal atau setitik pun. Jadi jangan sampai terlewat sedikit pun. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW mengancam hal tersebut dengan api neraka. Sebagaimana dalilnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saya akan sebutkan dalil bahwa anggota wudhu yang tidak terkena air atau tidak tersentuh air sedikit pun, meski sedikit pun, maka akan diancam api neraka. Yaitu dari Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, kami pernah tertinggal dari Rasulullah SAW. Kami pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam suatu safar. Kemudian kami lalu menyusul beliau, yaitu siapa? Rasulullah SAW, dan ketinggalan sholat, yaitu sholat asar. Jadi Abdullah bin Amr ini dengan para sahabat yang lainnya pernah suatu hari tertinggal dari Rasulullah SAW dalam suatu safar, dalam suatu berpergian.
Ya, Abdullah bin Amr dan para sahabatnya lalu menyusul Rasulullah SAW dan ketinggalan sholat, yaitu sholat asar. Kemudian kami di sini yaitu Abdullah bin Amr dan para sahabat, kami berwudu sampai bagian kaki, ya. Kami berwudu sampai bagian kaki hanya diusap, ya. Jadi bagian kakinya tidak terlewatkan, tapi apa? Hanya diusap. Seharusnya apa? Bagian kaki itu dibasuh. Tapi ini hanya diusap, tidak dicuci. Ya. Lalu beliau di sini adalah Rasulullah SAW, ya, memanggil dengan suara keras dan berkata, ya, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Ya, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Beliau menyebutnya 2 hingga 3 kali, 2 atau 3 kali sebutan. Ya. Jadi di sini jelas bahwa anggota wudhu yang tertinggal sedikit pun, meski sedikit pun, itu akan terancam, ya, akan diancam. Perhatikan di sini, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Ya. Padahal tumit itu hal yang sepele, ya, hal yang sepele. Tapi apa? Ancamannya besar. Kenapa? Karena diancam api neraka. Ya. Kalau sudah ancamannya api neraka, maka hal tersebut menjadi besar perkaranya, ya, sebagaimana dalil yang telah kalian ketahui, ya. Wailul lil aqabi minan nar. Baik, mungkin saya cukupkan pembahasannya sampai di sini, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.